Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Si jago merah kembali mengamuk di kawasan permukiman padat penduduk di Benteng Atas Ambon, 7 rumah dan 2 barak ludes terbakar. Terdampar dengan kapalnya di pulau usai dihantam gelombang tinggi, satu keluarga di Buru Selatan selamat. Diguyur hujan deras, permukiman serta jalan raya di Halmahera Selatan diterjang banjir. Banjir melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Halmahera Selatan akibat hujan deras mengguyur daerah ini. Akibatnya, sejumlah lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan terendam banjir. Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan adalah lokasi terparah dilanda banjir. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam sejumlah fasilitas publik, termasuk jalan raya di kawasan ini, sehingga lalu lintas lumpuh. Warga mengatakan, banjir kali ini adalah yang terparah melanda Desa Tokaka. Perlu kami laporkan bahwa di Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan mengalami curah hujan yang sangat deras mulai pukul 15 sampai 18.30 waktu Indonesia Timur, sehingga jebolnya talut sungai di Desa Tokaka dan air meluap ke pemukiman warga. Kami dari pemerintah desa memantau hingga saat ini tidak ada korban jiwa, namun ada rumah warga yang tergenang air dengan jumlah 8 rumah warga, sedangkan air yang meluap ke pemukiman warga dengan tingginya 60 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi di daerah ini, juga karena jebolnya talut sungai Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun permukiman terendam banjir serta memaksa warga mengungsi. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Selatan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa melepas 1.076 jemaah haji asal Maluku menuju Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Waihero Ambon. Ribuan jemaah haji ini nantinya akan bergabung dalam 3 kelompok terbang atau Kloter 22, 24, dan Kloter 26. Mereka terdiri dari 456 jemaah haji perempuan serta 620 orang jemaah haji laki-laki. Sementara jemaah haji tertua tahun ini berumur 94 tahun asal Kabupaten Seram bagian timur dan usia termuda adalah 18 tahun jemaah haji asal Kota Tual. Duhai Zat yang bersumber darinya segala kebaikan. Hari ini saya melepaskan jemaah haji dari Maluku yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari Ambon sebagai embarkasi antara dan selanjutnya akan menuju Makassar sebagai embarkasi penuh untuk melanjutkan penerbangan ke Tanah Suci di Mekah. Saya berbahagia sekali punya kesempatan di 100 hari pertama ya, belum sampai 100 hari tapi di 3 bulan masa pemerintahan saya berkesempatan untuk melepaskan jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku berdoa semoga para jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan sukses dan kembali menjadi haji yang mabrur. Selama proses menuju Tanah Suci Mekah, jemaah haji diminta menjaga kondisi kesehatan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.
Ribuan siswa tingkat SD dan MI di kota Ambon mengikuti ujian sekolah. Ujian digelar serentak di 207 SD dan MI di 6 kecamatan yang ada di kota Ambon dengan peserta 5.000 siswa lebih. Ujian sekolah ini sebagai pengganti ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa oleh sekolah masing-masing. Pihak sekolah melaksanakan ujian nasional berbasis HP Android karena keterbatasan fasilitas. Ujian kali ini kami melaksanakannya secara serempak ya di seluruh kota Ambon, termasuk SD Muhammadiyah Ambon yang melaksanakan ujian nasional ya. Nah, untuk SD Muhammadiyah sendiri melaksanakan ujian itu berbasis HP Android. Nah, di mana anak-anak menyiapkan HP Android lalu kemudian mengambil barcode lewat pengawas dan dengan sendirinya soal itu akan muncul pada HP Android itu sendiri. Nah, dalam proses pelaksanaan ini pun juga kami lebih menekankan bagaimana itu anak itu merasa happy ya dalam menghadapi ujian, sehingga tidak terkesan anak-anak itu tegang menghadapi soal. Kita menciptakan suasana yang ramah anak, dan anak itu ya paling tidak ya mereka bisa melihat soal itu dengan senyum lah begitu. Ujian sekolah dimulai tanggal 19 sampai 21 Mei ini sebagai pengganti ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa oleh sekolah masing-masing. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan Amato.